Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama saya undang kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan menaikkan satu pujian buat Tuhan. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku surga. Kami mengucap syukur Tuhan saat pagi hari yang indah ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau nyatakan saat pagi hari ini bahwa sungguh Tuhan adalah Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan melayakan setiap kami rindu memberikan yang terbaik buat Tuhan saat pagi hari ini. Penuhkan hati kami dengan sukacita Tuhan, dimanapun kami berada saat pagi hari ini Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sama-sama kembali mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Oma Opa, Bapak Ibu yang ada di rumah boleh sambil bangkit berdiri. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya.
Nama Tuhan, kita sama-sama saat ini nyanyikan pujian, ku selalu memandang Tuhan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Puji Tuhan. Selalu bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan oma opa, bersama-sama dengan bapak ibu saudara sekalian. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Puji Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita semua akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang kembali kita menikmati hadirat Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama pujikan pujian ini. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, sebab kita punya Yesus, Allah yang penuh dengan kuasa. Kita angkat pujian ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya Yesus. Yeah.
kerajaan sorga. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Bapa, hadirlah di tempat kami berada saat pagi hari ini. Kami rindu mendengarkan setiap isi hati Tuhan bagi setiap kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, bahkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Roh Tuhan bekerja atas kami, Roh-Mu yang menguatkan kami, Roh-Mu yang memampukan kami, untuk kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi kembali saya ucapkan buat Oma, Opa, juga Bapak, Ibu, Om, Tante sekalian yang saat pagi hari ini bersama-sama mengikuti ibadah Usinda. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini saya kembali dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau diberkati saat pagi hari ini. Kita mau dengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Oma, Opa, Om, Tante yang dikasihi Tuhan, saya mendapatkan firman Tuhan ini dan saya rindu membagikan buat kita semua. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, akan menjadi semangat yang baru ya, semangat yang baru, kekuatan, bahkan mungkin penghiburan ataupun jawaban ya bagi setiap kita yang saat ini dengan setia mengikuti ibadah. Kalau kita merenungkan Bapak, Ibu, Oma, Opa sekalian yang dikasihi Tuhan, begitu banyak hal yang kita alami dalam hidup kita, banyak sekali hal-hal yang kita lihat dengan mata kita, yang kita dengar ya, yang kita saksikan, yang mungkin itu seringkali membuat kita merasa cemas ya, atau merasa gelisah. Nah, kalau saya boleh bertanya pagi hari ini, dari antara Oma, Opa, Om, Tante, Bapak, Ibu, atau mungkin saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, saya ingin bertanya, siapa dari antara kita semua yang selama hidup kita tidak pernah merasakan khawatir atau tidak pernah merasakan yang namanya kekhawatiran, tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa cemas, tidak pernah merasa gelisah? Coba ya, walaupun saya tidak bisa lihat dari sini, tapi boleh acungkan tangan. Siapa yang kira-kira tidak pernah ya selama hidup ini tidak pernah merasakan gelisah, bahagia selalu ya, tidak pernah merasakan cemas ya, atau tidak pernah merasa takut? Ya, siapa? Boleh angkat tangan di rumah masing-masing. Saya percaya, saya yakin tidak ada yang angkat tangan ya saat pagi hari ini ya, Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian. Karena di dalam hidup kita sebagai manusia, kita pasti pernah merasakan yang namanya khawatir, kita pernah merasakan yang namanya takut, kita pernah merasakan yang namanya cemas ya. Kenapa kira-kira kok manusia itu bahkan seringkali ya merasakan khawatir, merasakan cemas? Kenapa gitu ya? Sebenarnya apa sih kekhawatiran itu ya? Nah, saya yakin sebenarnya Oma, Opa, Bapak, Ibu sudah tahu ya khawatir itu apa. Tetapi lebih supaya kita mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan, saya mencari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan bahwa khawatir itu adalah suatu perasaan takut, perasaan gelisah, atau cemas terhadap sesuatu yang belum pasti terjadi. Jadi saya ulangin ya, khawatir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan perasaan takut, gelisah atau cemas terhadap sesuatu yang belum pasti. Nah, sekarang kita sama-sama sudah sepakat, kita tahu, oh khawatir itu ternyata suatu perasaan takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, Bapak, Ibu, Oma, Opa yang sekalian dikasih Tuhan, saya bersyukur ketika saya mendapatkan firman Tuhan ini, secara pribadi saya dikuatkan bahwa ternyata dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran ya. Bahkan mungkin saat ini ada dari antara kita yang sedang khawatir ya, sedang merasakan cemas, gelisah, atau mungkin memikirkan hal-hal yang kita belum tahu ke depannya seperti apa. Tetapi
kita terus memikirkannya ya, terus memikirkannya sampai mungkin membuat kita tidak fokus melakukan aktivitas kita. Nah, pagi hari ini puji Tuhan, firman Tuhan datang kepada kita semua. Ternyata kekhawatiran ini terjadi karena pikiran kita itu dikuasai dengan situasi, keadaan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Dan yang pasti keadaan itu adalah keadaan yang tidak baik ya. Mungkin Bapak Ibu sedang mendengar suatu kabar yang tidak baik, tidak enak didengar, atau melihat suatu kejadian yang tidak ingin ya kita lihat, atau sesuatu hal yang tidak baik yang kita rasakan. Nah, itu ketika itu menguasai pikiran kita, maka akan timbul yang namanya khawatir ya. Orang-orang bilang bahwa rasa takut itu wajar ya sebagai manusia. Tetapi kalau bicara kekhawatiran, itu adalah perasaan takut yang menguasai ya, perasaan gelisah yang menguasai. Jadi rasa takut yang sudah menguasai ya, dan itu hal yang tidak baik ya. Tuhan juga tidak suka dengan yang namanya kekhawatiran ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, seringkali itu membuat kita khawatir. Nah, kekhawatiran itu selalu akan melemahkan kita. Jadi Oma Opa, Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasa khawatir, sadar atau tidak sadar, kita akan merasakan lemah ya, merasakan kelemahan. Bahkan ketika kita khawatir, kita mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, menyalahkan orang lain. Bahkan yang terlebih parah ya, ketika kita mengalami kekhawatiran, kita kehilangan sukacita ya. Saya percaya kita semua pernah mengalami hal ini ya. Ketika kita merasa khawatir, kita merasa gelisah, kita kehilangan sukacita ya, kita kehilangan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Nah, sebenarnya kekhawatiran ini apa? Kok bisa sampai sukacita kita ini tidak lagi kita rasakan ya? Ternyata kekhawatiran itu adalah pencuri sukacita kita, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan. Ketika kita tidak lagi merasakan sukacita, tandanya ada sesuatu yang mencuri sukacita kita, yaitu kekhawatiran. Nah, kekhawatiran itu juga bisa dikatakan sebagai lawan atau musuh dari percaya ya. Tuhan selalu mengajarkan kita untuk percaya. Tetapi ketika kita khawatir, kita menjadi lemah dan menjadi tidak percaya atau menjadi ragu ya akan Tuhan, akan orang-orang di sekitar kita, akan keadaan kita, akan masa depan kita. Kita menjadi lemah, kita menjadi tidak percaya, menjadi ragu. Nah, firman Tuhan datang, kita boleh sama-sama membuka dalam Alkitab kita. Tuhan sangat tidak suka dengan yang namanya khawatir, rasa khawatir, kekhawatiran ya. Tuhan tidak suka. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu, Oma Opa sekalian, dalam kisah yang tertulis dalam Alkitab, dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42. Oma Opa boleh membuka Alkitabnya di rumah masing-masing dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-42 dalam perikop Maria dan Marta. Saya bacakan buat kita semua. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Puji Tuhan. Nah, dari perikop ini Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, kita melihat dengan jelas bahwa Tuhan Yesus tidak suka dengan yang namanya kekhawatiran, rasa khawatir, orang yang khawatir ya. Tuhan tidak suka. Di cerita ini dikatakan bahwa Marta ditegur oleh Tuhan Yesus karena
Marta khawatir ya, karena Marta khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara ya. Firman Tuhan mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tuhan dengan jelas-jelas menegur Marta saat itu ya. Tuhan menegur Marta. Nah ternyata Bapak Ibu, kalau kita lihat dari perikop ini, kekhawatiran itu yang pertama, Tuhan tidak suka dengan kekhawatiran. Lalu yang kedua, ternyata kekhawatiran itu menyusahkan diri kita sendiri ya. Tuhan mengatakan bahwa Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri ya. Ketika kita khawatir sama dengan kita menyusahkan diri. Firman Tuhan ya, Tuhan berkata bahwa Marta, kamu menyusahkan diri karena kamu khawatir dengan banyak perkara ya. Ketika kita khawatir, pertama Tuhan tidak suka. Yang kedua, ketika kita khawatir, kita menyusahkan diri kita sendiri ya. Dan yang ketiga, ketika kita khawatir, ternyata ketika kita khawatir, kita ini jadi tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama seperti Marta ya, ketika Tuhan berkata bahwa tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi karena Marta ini begitu khawatir, Marta ini menyibukkan diri dengan hal-hal yang sebenarnya Tuhan bukan itu ya maunya Tuhan. Nah ketika Marta khawatir, ketika Marta menyusahkan diri, nah Marta ini jadi nggak tahu sebenarnya maunya Tuhan ini apa gitu ya. Ternyata maunya Tuhan itu seperti Maria. Jadi ketika Tuhan datang, Maria menyambut dengan duduk dekat di kaki Tuhan. Dikatakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya ya. Jadi kekhawatiran ternyata membuat kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita khawatir, kita kehilangan apa yang menjadi kehendak Tuhan ya dalam kehidupan kita. Kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang membuat kita takut. Padahal satu saja yang Tuhan minta, dikatakan kamu susah dengan banyak perkara, padahal cuma satu yang Tuhan minta ya. Tuhan bilang gitu ke Marta. Hanya satu yang Tuhan minta, bahwa seperti Maria ya, duduk dekat di kakinya, dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataannya. Jadi kekhawatiran yang pertama tadi Tuhan tidak suka ya. Yang kedua, kekhawatiran menyusahkan diri kita sendiri. Ketiga, kalau kita khawatir, kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya ketika kita khawatir, ternyata kita ini sebenarnya kehilangan momen berharga dengan Tuhan. Kita kehilangan waktu-waktu yang berharga dengan Tuhan. Coba lihat ya kalau kita bandingkan dengan Maria. Bapak Ibu, Oma Opa boleh sama-sama perhatikan ya di ayat-ayat yang sudah kita baca, bahwa ketika Marta sibuk ya melayani, mungkin maksud Marta sebenarnya baik. Marta mempersiapkan segala sesuatunya karena Tuhan datang ke rumahnya. Marta menyiapkan mungkin makanan, minuman ya. Marta mempersiapkan segalanya. Tetapi karena Marta ini menyusahkan diri, khawatir, Marta tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Marta kehilangan momen berharga bersama Tuhan dibandingkan dengan Maria ya. Maria, kita kalau baca ayat ini, kita bisa bayangkan waktu-waktu Maria bersama Tuhan dengan waktu-waktu Marta bersama Tuhan, lebih banyak mana? Lebih banyak Maria ya. Maria lebih banyak mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Maria lebih dekat dengan Tuhan daripada Marta. Nah ternyata itu yang menjadi maunya Tuhan. Tuhan bukan mau Marta menyibukkan dengan hal-hal yang lain, tapi satu hal yang Tuhan mau, Marta mendengarkan ya. Marta mengalami momen-momen berharga, pengalaman-pengalaman berharga bersama Tuhan. Dan yang penting adalah seperti Maria mendengarkan banyak perkataan Tuhan. Kalau dihitung waktu, mungkin Maria saat itu udah banyak mendengarkan Tuhan ngobrol ya. Tuhan ngobrol sama orang-orang yang ada di situ, ngobrol dengan Maria ya. Betapa indahnya saat itu hubungan Maria dengan Tuhan, begitu dekat. Maria mendengarkan banyak perkataan Tuhan. Nah, ketika kita khawatir, firman Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini bahwa ketika kita khawatir, kita ini sebenarnya kehilangan waktu-waktu yang berharga dengan Tuhan. Dan saya yakin kita semua tidak mau ya kehilangan waktu yang berharga bersama Tuhan. Kita tidak mau melewatkan momen-momen yang indah bersama Tuhan. Seperti Marta ya, kita mau sama-sama seperti Maria yang selalu duduk dekat di kakinya Tuhan, mendengarkan setiap perkataan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, lalu sekarang
bagaimana supaya kita tidak merasa khawatir lagi, bagaimana supaya kita bisa lepas dari kekhawatiran. Nah, seringkali perasaan kita ini sering berlawanan ya dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, cara kita untuk tidak merasa khawatir lagi, kita harus kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Bagaimana cara kita untuk tidak merasa khawatir lagi? Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, saya bacakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia Tuhan ya, yang memelihara kamu. Lalu sama-sama kita buka juga dalam Mazmur, 2 ayat yang sama ya. Mazmur 55, Mazmur pasal yang ke-55. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-22. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Firman Tuhan mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk tidak merasa khawatir lagi? Firman Tuhan, kebenaran mengatakan bahwa serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Nah, waktu saya belajar dan saya melihat dari terjemahan Alkitab dalam bahasa yang lain, nah kata memelihara ini, Allah memelihara ini ada banyak arti ya. Yang pertama dikatakan bahwa memelihara ini artinya bahwa Allah mempedulikan. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah itu memperhatikan, melihat dan mengawasi kita. Ada juga yang berkata bahwa Allah itu menopang dan Allah itu yang menanggung beban kita. Ya, jadi Oma Opa, Bapak Ibu boleh kalau sekalian mau buka-buka dalam bahasa Indonesia Masak ini, dalam firman Allah yang hidup, di situ Bapak Ibu akan menemukan kata memelihara ini ternyata menjelaskan juga tentang bahwa Allah itu mempedulikan, Allah itu melihat kita, mengawasi kita, Allah itu menopang dan Allah itu menanggung beban kita. Jadi ketika kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebenarnya Allah sedang mempedulikan kita. Allah itu melihat apapun yang sedang kita alami, kita rasakan, dan Allah itu menopang, bahkan dikatakan Allah itu menanggung ya, menanggung semua kekhawatiran kita, asalkan kita mau sama-sama menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Lalu yang kedua ya, firman Tuhan mengatakan bagaimana caranya supaya kita tidak merasa khawatir lagi. Dalam Filipi pasal yang keempat, pasti kita semua sudah tahu ya ayat ini Bapak Ibu. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Kedua, firman Tuhan mengingatkan kita, pertama kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Lalu yang kedua adalah kita harus menyatakan permohonan kita, menyatakan keinginan kita kepada Tuhan dalam doa, dalam permohonan-permohonan kita dengan ucapan syukur ya. Maka segala kekhawatiran kita Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. Dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Jadi damai sejahtera yang Tuhan kasih itu damai sejahtera yang menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, sehingga kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa berpikir yang baik ya. Damai sejahtera itu terjadi, Tuhan berikan kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita dan juga menyatakan segala keinginan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang mungkin sedang
kita cemaskan, kita takutkan ya, kita nyatakan kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Seperti Maria ya, Maria tidak khawatir, Maria duduk dekat kaki Tuhan, Maria mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan mau bagi setiap kita. Kita bersyukur pagi hari ini Oma Opa, Bapak Ibu, bahkan saya diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran dan diingatkan bahwa khawatir hanya akan menyusahkan diri kita. Khawatir itu akan membuat kita kehilangan momen berharga bersama Tuhan. Kekhawatiran membuat kita tidak bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dan sebaliknya, yang Tuhan mau kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang sedang dialami oleh Oma Opa, Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang khawatir, yang mungkin saat ini sedang merasa cemas, takut ya, sama-sama firman Tuhan mengingatkan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita nyatakan lewat doa-doa kita duduk dekat kaki Tuhan, kita mau mendengarkan setiap firman dan perkataan Tuhan. Maka saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, Oma Opa sekalian yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur dan saya percaya kita semua bersyukur saat pagi hari ini kita sudah diberkati, kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Banyak hal yang mungkin saat ini membuat kita khawatir, membuat kita cemas dan takut, tapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, Tuhan berfirman pagi hari ini, Tuhan katakan bahwa damai sejahtera Allah akan menjadi bagian kita semua. Puji Tuhan. Kita angkat pujian tadi yang kita naikkan, El Shaddai, dan kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian ini dari refnya saja. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang selalu akan menolong kita, Allah yang memberikan kita damai sejahtera, bahkan dikatakan melampaui segala akal. Kita naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Terima kasih buat firman. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman-Mu yang sudah sampai dalam hati setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan masih mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu khawatir Tuhan, karena kami percaya bahwa ketika kami menyatakan isi hati kami kepada Tuhan, lewat setiap doa-doa kami Tuhan, lewat setiap kerinduan hati kami, lewat setiap permohonan kami, bahkan di setiap ucapan syukur yang kami naikkan kepada Tuhan, kami menerima berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang pegang kendali atas hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami percaya Tuhan selalu punya maksud yang baik. Tuhan memberkati setiap kita, setiap kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Oma, Opa, Bapak, Ibu, Saudara yang dengan setia mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan penghiburan yang daripada Roh Kudus. Kami bersyukur buat firman-Mu. Lebih dari itu semua Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Roh Kudus menolong setiap kami, dan kami bersyukur pagi hari ini kami terima berkat yang daripada Tuhan.
Dan kami juga mau mengakhiri ibadah Usinda pagi hari ini Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bahkan penghiburan dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami percaya berkat yang daripada Tuhan mengalir atas kehidupan setiap kami. Kami bersuka cita. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami tutup ibadah pagi hari ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.